Bagaimana caranya tanpa sadar kita menjebak jemaat gitu? Ya kita nggak sadar. Itu dengan apa? Aktivitas. Jadi tanpa sadar kita tidak membuat jemaat itu menjadi murid, tapi jadi aktivis gereja. Sekarang gereja cuma punya dua pilihan, yaitu gereja yang menghasilkan murid sebagai output, ya, atau gereja yang punya program pemuridan. Halo Shalom semuanya, kembali lagi di program kita hari ini, Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan hari ini kita akan masih bahas seputar pemuridan, dan hari ini kita sudah kedatangan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Pastor Markus Simanjuntak. Halo Pastor. Halo saya, selamat siang, Shalom semuanya juga saudara-saudara sekalian. Ya, Shalom. Ya. Apa kabar Pastor? Great, better than good. Wow. Praise the Lord. Oke, Pastor, kita mau bahas soal pemuridan ya, pemuridan. Nah sebenarnya kalau bicara soal pemuridan nih, kita mau nanya sama Pastor Markus nih. Menurut Pastor sebenarnya apa sih esensi pemuridan itu? Apakah sekarang ini kan banyak gereja-gereja mengadakan kelas pemuridan ya? Nah apakah sebenarnya kelas pemuridan dan pemuridan itu semua sama nggak sih? Atau ada hal lain gitu yang bisa kita lihat? Iya, saya mungkin mulai dengan definisinya ya kali ya, karena Einstein mengatakan begini, if you able to define, half of your problem will be solved gitu ya. Setengah masalah kita udah selesai. Jadi definisi yang sederhana tentang seorang murid dan pemuridan itu adalah dari Matius pasal yang keempat ayat 19. Ketika Yesus mengatakan, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi di situ sebenarnya pemuridan itu ongoing proses. Jadi proses menolong seseorang untuk mengikut Yesus, lalu bersekutu bersama dengan orang percaya dan menjadi penjala manusia. Jadi dan pemuridan itu amanat agung. Jadi kan ini proses menolong seseorang ya, untuk mengikut Yesus. Lagi follow, lalu yang kedua bersekutu bersama jemaat, fellowship, dan kemudian menjala manusia, fish man. Jadi gitu ya. Jadi kalau mau 3F ya boleh lah, fellow fish gitu. Iya. Oke, jadi artinya ketika kita bicara soal pemuridan adalah bagaimana menolong mereka, lalu mereka juga bisa bersekutu, dan setelah itu mereka harus mulai bisa menjangkau orang lain. Jadi nggak bisa terjebak di tengah dong ya Pastor, di mana kita cuman ya udah fellowship, after that kita lupa yang terakhirnya ini gitu ya. Nah itu biasanya kesalahan kalau mendefinisikan pemuridan hanya pembinaan anggota gereja. Oh beda ya? Oh iya. Itu jadinya kesalahan banyak gereja terjebak, sehingga akhirnya pelayanan kita kan, kalau gereja itu kan ada liturgia ya, ibadah, ada juga diakonia, pelayanan, dan kemudian juga koinonia, persekutuan, dan ada marturia kan gitu ya, ada kesaksian. Nah seringkali yang terjebak kita tuh di dalam pembinaan. Nah bagaimana caranya tanpa sadar kita menjebak jemaat gitu? Ya kita nggak sadar. Itu dengan apa? Aktivitas. Jadi tanpa sadar kita tidak membuat jemaat itu menjadi murid, tapi jadi aktivis gereja. Padahal kan Alkitab nggak bilang pergilah dan jadikanlah aktivis gitu loh ya, tapi murid. Murid itu jadi orangnya harus mengikut Yesus. Jadi ada parameternya. Mengikut Yesus itu apa ukurannya? Dia dilatih untuk taat. Setiap orang harus taat kepada firman. Jadi dia taat kan, dan punya relasi pribadi dengan Tuhan. Nah kalau fellowship berarti dia didorong, diperlengkapi untuk bisa melayani. Baik melayani dalam gereja, orang percaya, tetapi kemudian diperlengkapi untuk diberdayakan untuk bisa menjangkau. Jadi sebuah pemuridan itu proses, baru dikatakan complete cycle kalau orang itu, misalnya saya menjangkau Hosea, lalu yang pertama saya akan dorong Hosea untuk bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mentaati firman. Tetapi kemudian saya bawa ke jemaat untuk kamu juga bisa bersekutu, karena
spiritual formation, atau kadang-kadang pemuridan itu sekarang dipakai istilahnya spiritual formation. Spiritual formation. Ya, jadi spiritual formation itu can only happen bersama-sama dengan orang-orang yang mengikuti Yesus. Nah, kan kita ada besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Di sini juga sama, dia bilang kamu akan kujadikan. Di situ kamu semua akan kujadikan. Berarti kan ada persekutuan. Nah, jadi di situ dia diperlengkapi, lalu kemudian didorong untuk bisa menjangkau. Oke. Nah, bersamaan loh ini sebenarnya prosesnya ini bareng ya. Yes. Itu ya. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin berpikir gini, Pastor. Oh ya udah, kalau gitu kita muridkan dulu aja, nanti deh menjala manusianya gitu. Padahal kalau kita lihat dari polanya Yesus ya, itu paralel ya, berbarengannya dimuridkan juga sekaligus diberdayakan untuk dia bisa menjangkau. Iya, nah ini kadang-kadang ya istilah saya, mohon maaf mungkin kalau saya suka nonton film kungfu gitu ya, orang Kristen Shaolin Temple gitu loh. Jadi dia udah ini dulu tuh, apa namanya, udah kayak gape dulu kekuatannya baru turun gunung, baru penjangkauan. Nggak bisa. Masalahnya begini, seringkali kita tarik dia, ya kan, dari lingkungannya, misalnya saya gitu dari kampus misalnya atau dari tempat kerjaan, lalu kita tarik dia tanpa sadar dia jadi eksklusif. Lalu kemudian nanti waktu dia kembali udah lupa, udah nggak punya lagi koneksi. Di sini sebenarnya tantangannya di situ. Sambil dia tetap ada di sana, tetapi kita tetap membina dia dan bersama-sama dengan dia menjangkau teman-temannya. Gitu. Jadi seiring pertumbuhan rohaninya pun kita juga harus mulai membawa dia bertindak sesuatu ya. Di Alkitab jelas kok, kayak misalnya perempuan Samaria itu. Iya. Ya kan langsung hari itu langsung, juga. Bener. Mungkin kapasitasnya cuma ngundang. Iya. Atau dibilang, aku ketemu orang nih yang tahu masa lalu saya. Itu cuma begitu. Tapi dia bilang apa? Setelah mereka dibawa ke Yesus, dia bilang sekarang kami percaya bukan hanya karena kamu, itu ya, tapi karena kami mendengar. Tapi nggak boleh dong. Kita bilang dalam penginjilan itu ada rantai. Iya. Ya, mungkin yang pertama ini orang yang membuka, yang ngundang. Sama nggak dengan yang di tengah? Tetapi seringkali kita menaruh upah besarnya kepada yang menuntun. Padahal ada yang membuka. Oh iya, itu yang kadang-kadang lebih susah. Benar, pintunya itu ya kadang-kadang ya, Pastor ya. Itu kadang-kadang ya namanya kayak ketemu tembok gitu kan. Benjutnya banyak banget gitu loh ya. Tapi kalau nanti udah retak, tinggal satu kali hit, langsung dapat gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini, Pastor. Kalau memang misalnya pemuridan adalah suatu hal yang penting, ya, suatu proses yang penting. Menurut Pastor Markus, ya ini subjektif lah, menurut pengamatan Pastor Markus, kenapa sih banyak gereja yang hari-hari ini sudah mulai kurang, bahkan mungkin sampai tidak lagi membuat pemuridan yang intensif? Gini loh, sebenarnya pertama kalau saya lihat ini ya, alasan pertamanya adalah penafsiran Matius 28 itu jadi kurang pas. Kalau ditanya misalnya, saya tanya Matius 28, amanat agung. Maka orang bilang ada 4 hal di situ. Pergi, jadikan segala bangsa murid, baptis, ajar. Padahal sebenarnya kalau dari bahasa aslinya, Yesus mengatakan begini, jadikan segala bangsa murid. Jadi tujuan objektifnya adalah menjadikan murid. Ya. Caranya, ya karena dia pakai partisip di dalam bahasa Yunani, caranya 3. You pergi, you baptis, you ajar. Tapi dalam satu ranah pemuridan gitu ya. Jadi itu kan caranya. Ya. Tujuannya pemuridan. Jadi dengan kata lain begini. Sekarang gereja cuma punya dua pilihan. Yaitu gereja yang menghasilkan murid sebagai output, atau gereja yang punya program pemuridan. Nah, beda ya? Beda. Outputnya apa kalau yang program pemuridan? Program. Bukan muridnya. Bukan. Coba saya tanya sama kamu. Ini sederhana lah. Kita uji ya. Iya. Kalau saya sebut satu nama brand. Oke, Hosea. Kamu langsung bikin produknya apa? Oke? Iya. Sebutkan. Starbucks. Kopi. Oke. Rolex. Jam. Nike. Sepatu. Adidas. Sepatu, baju. Oke, alat olahraga. Iya. Ya. Marlboro.
Rokok. Oke. Johnny Walker. Minum. Gereja. Orang. Kalau saya tanya survei gereja, ada lah yang nanti yang namanya rumah sakit lah, sekolah Alkitab lah, musik lah, gitu ya. Yeah. Padahal sebenarnya kenapa? Karena itu tadi udah salah nafsir. Padahal kalau dunia jelas, once itu branding, produknya cuma orang langsung kenal satu. Harusnya kalau orang bilang gereja, jawabannya apa? Murid. Iya. Itu produk gereja. Oh, ya, jadi gereja itu kalau nggak berhasil menghasilkan murid, sebenarnya gereja itu sedang bermasalah dengan tujuan hidupnya. Wah, eksistensinya. Iya. Loh ya saya ngomong begini, betul, ya itu Alkitab dasarnya. Yes, gitu kan Alkitab bilang begini, murid-murid orang gereja di abad pertama. Apa dia katakan? Mereka murid-murid. Murid-murid pergi. Gitu loh. Itu bahasanya murid-murid yang dipakai ya. Iya. Di Perjanjian Baru pun juga semua itu dikatakan murid-murid ya. Iya. Wow, oke. Jadi buat gereja yang belum memuridkan, ini ada masalah dengan tujuan hidupnya ya. Iya. Perlu diperbaiki ya, Pastor ya. Oke, nah sekarang nih Pastor, kalau misalnya mungkin taruhlah ada gereja yang hari-hari ini sedang bergumul mau memulai sebuah pemuridan gitu ya. Menurut Pastor Markus, apa sih sebenarnya perlu dipersiapkan nih untuk terjadi atau terbangun sampai akhirnya punya produk murid yang benar gitu? Iya. Begini, saya mungkin hampir 10 tahun dalam sebuah gereja yang betul-betul mengambil keputusan becoming a disciple making church. Ya, jadi disciple making church, jadi gereja yang memuridkan. Produk akhirnya adalah murid, outputnya. Nah, pada waktu shifting dari aktivitas gereja yang hanya punya program pemuridan menjadi gereja yang menghasilkan murid, ini shiftingnya ini pertama dan tidak bisa ditawar-tawar. Itu senior leadernya. Jadi berarti mulai dari pemimpin gembala sidang. Itu harus buy in the vision. Oke. Ya gitu, harus betul-betul yakin sekali ini memang adalah cara, nggak ada yang lain. Satu. Jadi dia harus firm gitu ya. Ya, firm. Nah, yang kedua dari situ baru ada proses nanti untuk membangun kultur. Nah, kultur ini yang nggak gampang. Oke. Jadi gini, kalau orang itu sudah sampai kultur, artinya dia itu sudah dalam di bawah sadarnya dia udah terbangun. Itu dia. Jadi mau siapa saja. Saya ingat karena saya sempat tinggal 6 bulan di Filipina, di mana gereja ini sudah 33 tahun lebih. Dari awalnya nggak pernah punya agenda lain kecuali menghasilkan murid. Itu sampai supir-supir taksi semua yang orang janitor yang kerja di gereja, semua mereka punya pemuridan. Semua mereka menjadi murid. Semua mereka rindu. Bahkan satu orang supir akhirnya become missionary. Missionary. Ke Mongolia lagi. Dari driver ya. Iya. So sebenarnya supir slash domestic assistant gitu ya, ART gitu ya. Iya, sampai begitu. Jadi visinya itu seorang murid itu bisa, dan jadi apa? Jadi pemimpin gereja, bisa jadi profesional, bisa jadi misionaris, bisa hamba Tuhan gitu loh. Tapi semuanya itu. Jadi pemimpin ya. Ya, jadi jangan disuruh orang lain. Jangan disuruh orang lain. Dia mesti buy in dan dia mesti membuat pilot project. Nah, jadi dia sendiri mulai dulu. Biasanya kalau kita bilang dari periferal lah, jangan dari senternya. Kalau dari senternya digoncang, gerejanya pecah. Dan saya pernah ngalamin. Jadi, semangat gitu ya, mau ambil satu produk gitu ya, misalnya kira-kira kita bikin program, masukin, nggak punya kesabaran. Ya, harusnya mulainya dari pilot project. Nanti ini yang pelan-pelan jadi besar, dan akhirnya membentuk satu kultur. Nah, jadi jangan cuma sekedar kampanye. Karena kalau kampanye bisa mungkin gaungnya setahun 2 tahun, tapi nggak jadi kultur. Dan saya pernah ngalamin itu. Jadi setelah senior leader atau senior pastor atau gembalanya ini melihat dan firm untuk dalam pemuridan pastor, nah ada nggak maksudnya secara aplikatifnya itu gimana tuh pastor sampai memuridkan ini jadi sesuatu yang jadi kultur tadi itu? Ya, tentu dia mulai kan. Iya. Jadi dia mulai dulu,
Dan kemudian dari mulai ini dia akan menghasilkan nanti multiplikasi. Oke. Ya. Jadi multiplikasi dan yang dimultiplikasi itu pemimpinnya. Ya kan? Pemimpinnya. Dan kemudian dia dorong lagi orang lain untuk mulai lagi. Berarti dia memuridkan dulu pemimpin-pemimpin yang ringnya dia gitu ya. Iya. Okay. Cari orang yang betul-betul mau bersedia jadi guinea pig lah orang bilang ya, jadi kelinci percobaan ya. Ya betul, tapi betul-betul mereka komit dan dia bilang oke, kita akan lakukan ini dan ini akan tuh gear ke arah nanti seluruh gereja. Salah satu kasus gereja yang dari jemaatnya 2000 waktu mereka shifting, gembala sidangnya tuh nggak gembar-gembor 2 tahun. Itu kayak silent. Pemimpinnya benar-benar dan mereka nggak dikampanyein dari gereja. Wah, benar-benar dia kerja dari ground. Kayak bawah tanah gitu ya, underground ya. Nah, tapi kemudian pemimpin-pemimpin ini kan mereka udah mulai itu kayak getok tular, ada apa nih, ada apa? Nah, mereka bilang, kita lagi ada pemuritan. Terus dia bilang gini, aku mau dong. Dia bilang, kalau lu mau gini caranya. Kamu kumpul 3-4 orang, saya latih kamu. Wah. Nah, itu jadi dia ada namanya pelebaran basis leadershipnya. Jadi gitu. Jadi tetapi nggak boleh terlalu banyak layernya karena nanti capek gitu. Nah, Pastor, apa yang ngebuat tadi kan sampai dia bilang, saya mau dong dimuridkan atau saya mau dong dalam pemuridan. Nah, itu sampai kepada orang bisa menyatakan seperti itu. Itu kenapa gitu loh, Pastor? Maksud saya, apa yang dia lihat gitu loh? Apa yang orang-orang ini lihat dari itu? Pasti yang pertama perubahan hidup. Perubahan hidup. Iya. Oke. Ya kan, karena komunitas itu kan membangun satu perilaku yang baru. Iya, betul, setuju. Nah, jadi waktu misalnya Pastor Leo setiap minggu gitu spend time sama sekelompok orang. Nah, orang-orang ini kan kemudian mengalami perubahan. Terutama itu yang mesti ditangkap itu adalah hatinya terhadap orang terhilang. Itu. Jadi kalau saya lihat ya, kalau seseorang tuh tidak disingkapkan, Matius 28, pemuritan itu hanya sekedar menjadi program. Tapi once mereka punya hati untuk orang terhilang. Waduh, udah deh. Mau itu nanti metodenya sederhana, nggak terlalu canggih-canggih pemuritannya, pasti gede. Saya belajar di mana? Compassion ya, Pastor ya. Di mana coba di Amerika Latin, di Ukraina, yang negara-negara besar yang di Nigeria, semua yang besar-besar itu cuma satu kok cirinya. Mereka itu punya hati untuk orang terhilang. Wow. Itu aja dulu pertamanya. Kalau itu udah punya dibangun itu, sebenarnya tinggal nunggu waktu itu meledak gitu. Ya. Oke. Jadi ini yang mesti dibangkitkan ya, hati yang mau memuridkan dan mau menjangkau orang-orang gitu ya. Dan itu mungkin juga harus ada role model nih kali ya, Pastor ya. Maksudnya kalau kita mau bawa orang untuk punya hati seperti itu, at least pemimpinnya pun harus menunjukkan itu gitu ya. Iya, Pastor ya, setuju. Iya. Saya waktu mulai 2011 shifting itu, saya nggak usah jauh-jauh. Saya harus memperlihatkan. Saya start, lalu saya memimpin orang kepada Kristus, dan orang yang saya pimpin. Jadi saya bilang gini, karena saya punya kapasitasnya cukup besar, karena juga full time, jadi saya muridkan para pemimpin yang bukan full time. Tapi juga saya memulai satu grup yang baru dari orang terhilang, yang belum sama sekali loh. Tapi mungkin benihnya kontaknya dari satu orang jemaat yang punya teman. Jadi saya bilang gini, dia di mana? Wah, dia di ini manajemen artis. Kerjanya di mana? Ya di kafe. Ayo kita ke sana. Kaget mereka. Pastor mau ke kafe. Ya, tapi kan bukan buat mabok, saya bilang gitu kan. Yang kamu ada di situ loh. Saya jangkau dia. Lalu dia connect sama temennya ini, gitu. Nanti dari situ, ya udah mulai bangun. Akhirnya satu bertobat. Wow. Tujuannya sebenarnya bukan saya mimpin mereka. Saya mau kasih contoh sama satu orang anggota jemaat yang punya kontak itu, dan saya bilang gini, kamu yang mimpin. Latih dia gitu ya. Dong. Jadi sambil berjalan. Iya, gitu. Oke. Nah, Pastor nih, apa yang mungkin terjadi yang menjadi pengalaman Pastor Markus sendiri dalam tahap awal pemuritan dijalankan? Apakah
kan banyak orang yang takut ditolak ya, ntar masa sih mau dimuridkan, nanti kalau saya ini gimana atau gimana. Nah kalau pastor sendiri gimana sih di dalam tahap awal memuridkan itu, ada nggak atau apa yang terjadi gitu biasanya? Pasti penolakan itu kalau kita belajar proporsionalnya ya, kita nggak perlu banyak-banyak dulu kok sebenarnya ya. Berapa tuh pastor kira-kira? Kalau orang mau bilang pakai Pareto principle kan 20 nanggung 80 gitu ya. Tapi kalau kita bisa mulai dengan 20% saja itu udah bagus. 20%. Nanti gini, yang 20% ini pun dibagi lagi sebenarnya. Ini 20% dari jemaat ya? Iya, jemaat ya. Okay. Yang 80 ini biasanya itu wait and see lah. Gitu ya. Oke. Gue tunggu dulu deh ada hasilnya apa enggak. Lihat dulu gitu ya. Nanti kalau udah lihat dia pasti ngikut tuh. Iya. Yang biasanya yang against total itu cuma 5%. Udah pasti nih. Misalnya gini, gini, gue keluar deh. Pasti keluar, ada yang keluar. Nggak usah takut juga, nggak usah takut juga. Ada yang keluar. Ada teman saya di Melbourne waktu dia shifting begini 30% loh. Wow. Gede. Wow. Tapi waktu berjalannya perjalanan mereka proses dan berhasil dan malah 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Itu datang lagi. Balik lagi. Nah kalau mau mulailah dengan orang yang paling mudah dirubah. Siapa itu? Menurut kamu siapa itu, Mas? Kalau di gereja, demografinya gereja. Anak muda? Yes. Okay. Udah paling gampang. Jadi saya selalu mulai pilot projectnya itu orang youth. Iya. Kalau youth berhasil kan, semangatnya tinggi, cepet itu kan. Ya itu satu. Kalau yang tua udah kebanyakan nih. Karena banyak pertimbangan iya, dan juga bilang, wah ini berapa perhitungan ininya, betul. Waktunya berapa gitu. Ya. Tapi jadi kepada yang begini apa yang kita lakukan sebagai senior leader ya? Banyak approaching, ngobrol, sharing visi. Gitu. Ya kayak kalau istilah bisnis prospecting aja, prospecting terus. Ini ke mana? Ke youth apa ke semuanya? Terutama kepada orang-orang yang lebih senior, yang senior gitu, pemimpin-pemimpin kan belum tentu semua juga langsung mau kok. Iya. Pemimpin departemen belum tentu semua, walaupun bisa aja diperintahin. Iya. Tapi kan hati mereka nggak ke sana. Iya. Itu ujung-ujungnya program lagi nanti. Iya kan? Habis gembala yang bilang sih gitu. Ya jangan. Betul. Nah kalau dia betul-betul hatinya kelihatan itu nggak orang yang di bawah departemennya dia pun dia akan berbuah. Gitu. Oke, jadi tadi kalau misalnya sebagai senior leader kepala departemen, kalau misalnya senior leader lihat belum dapat nih ya, maksudnya masih sebatas disuruh menggembala gitu ya. Berarti mau nggak mau tindakannya si senior leadernya ini harus berbagi visi lebih banyak sama dia. Yes. Spending time gitu ya pastor untuk bicarakan visinya ini ya. Iya. Oke. Karena once dia udah dapat, dia lari nanti cepet. Ngapain kita mesti tarik orang? Iya. Gitu. Ya tugas kita sebenarnya empowering, sharing vision. Itu sebenarnya senior leader punya tugas utama, menjaga nilai visi ya. Lalu kemudian berbagi visi itu, mengimpartasikan visi, dan kemudian juga untuk mengempower, memberdayakan. Ya, nanti mereka ini yang eksekutornya yang paling banyak kan. Iya, ya, kan? Mereka yang punya tentara kan mereka, iya gitu loh. Iya. Tinggal masuk ke batalion masing-masing. Iya. Nah, Pastor, tadi bicara soal pemuridan itu harusnya kan jadi suatu kehidupan bukan program ya. Tapi kan ada yang mungkin berkata seperti ini. Salah nggak sih kalau kita membuat, maksudnya apa ya? Mau nggak mau kan seperti ada harus tadi. Entah project atau kita mau katakan program yang mau mengarahkan kepada discipleship. Betul. Gitu ya. Nah itu gimana caranya supaya kita nggak jadi distracted gitu loh. Dengan benar-benar tetap memuridkan sebagaimana kehidupan dalam memuridkan, bukan jadi program. Tapi di satu sisi lain kita mungkin mau membuatnya dalam bentuk program gitu. Nah supaya program ini tidak menjadi stuck di program tapi akhirnya bisa berbuah. Itu apakah bisa nggak Pastor? Bisa. Itu sebabnya saya katakan kalau itu gerejanya sudah cukup besar, ya kayak kapal ya gitu ya. Kapalnya besar kan gak gampang muternya, Iya. Ya lama atau muternya. Tapi kalau kapal kecil kan kayak speedboat kan cepet aja itu bisa belok. Nah sama juga. Yang kedua, kalau itu stabil, jangan dioyok-oyok dulu gitu loh kira-kira. Don't rocking the boat gitu loh. Ya, jangan don't rock the boat. Gitu nanti jadi kacau semuanya gitu loh. Yang harusnya nggak perlu ada. Iya. Ya jadi belajar sabar.
Makanya ada satu cara yang paling mudah itu adalah jangan dimulai dari inti, tapi dimulai dari periferal. Artinya gini, gembala misalnya membawa sekelompok orang pionir ini, tapi mulai dari pinggiran. Dari pinggiran, kan kalau lingkaran itu dari pinggiran, nanti pelan-pelan dia makin gede nih, makin gede. Nah, ini yang memakan nanti sisanya. Oke, pinggiran ini dalam artian siapa nih Pastor? Orang-orang tadi itu, orang-orang yang pionir-pionir yang dipilih oleh gembala itu kan, nanti kan mereka bermultiplikasi. Haruskah itu leader gereja atau bisa siapa aja? Sebenarnya pertama yang pasti yang paling mudah kan harusnya pemimpin, ya toh karena dia pertama punya juga pengaruh, ya. Tapi juga kalau misalnya orang yang lain pun nggak apa-apa, tetapi pasti akan ada percepatannya beda lah. Beda. Menurut Pastor Markus nih, apakah pemuritan itu perlu mengikuti suatu model atau metode pemuritan tertentu nggak sih? Nah, jadi gini, kalau kita mengatakan bahwa pemuritan itu kan saya katakan tadi proses. Yang berkesinambungan. Jadi dia bukan event, dia bukan encounter. Nah, kan seringkali kan kita bilang kayak KKR gitu ya, itu kan sebuah perjumpaan. Nah, event berarti sebuah acara atau proyek, bukan juga. Jadi selama kita ngerti bahwa ini proses, maka yang penting prosesnya bukan metodologi. Nah, saya udah bolak-balik lah 30 tahunan tuh coba segala macam metode pemuritan. Udah semuanya. Bukannya saya sombong, tapi mau dibilang apa pemuritan yang ada di dunia ini. Saya lakukan. Ikut gitu loh ya, dari mulai pemuritan yang gayanya Spartan. Spartan tuh gini, misalnya kita pemuritan nih. Telat datang loh, push up 10 kali. Nggak ada cerita. Buku Rema baca Alkitab, nggak baca, push up. Waduh, pokoknya ini jadi apa? Sampai kepada, mohon maaf, ada yang pemuritan sampai mijitin yang muridin gitu ya. Jadi udah kayak pembantu, udah nggak ngerti lagi nih. Ini murid apa ini apa nggak tahu deh. Itu namanya memanfaatkan. Nah, saya udah ngalamin sampai orang yang kita jangan terlalu banyak. Jadi ada udah kayak fobi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya don't worship methodology. Gitu. Dan yang kedua saya mau bilang mungkin gini. Kalau kamu mau copy paste, saya garansi 1000% pasti gagal. Karena nggak bisa ya? Nggak bisa. Kenapa? Satu, ada faktor sejarah daripada gereja itu. Satu, ada sejarahnya. Yang kedua, budayanya. Yang ketiga, budaya negara itu. Gitu. Jadi ada orang yang rame-rame, misalnya dulu kan Yonggi Cho, pergi pemuritan tahun 80-an tuh. Tapi akhirnya apa? Yang rame di sana, pemuritan itu kan kebaktian kelompok sel. Banyaknya ibu-ibu. Dan sebenarnya apa yang membuat Yonggi Cho besar bukan kelompok selnya, doanya. Itu yang sebenarnya kunci dari Yonggi Cho. Ini kan sudah almarhum ya beliau kemarin. Jadi bukit doanya itu yang bikin sebenarnya semangatnya besar. Gitu loh ya. Nah, ada lagi orang pergi. Nah, misalnya kelompok 12 di Solo dulu ya kan. Nah, dari G12 itu kan. Nah, orang kopi pasti gagal. Kenapa? Nggak ngerti. Gitu loh. Sementara di sana apa yang didapat? Kerinduannya memberitakan Injil. Itu hati yang ada dari Solo movement itu. Hati mereka terhadap Injil tuh besar sekali. Gitu. Jadi kalau kita ngerti, nangkep, ini yang ini hatinya apa, yang ini, lalu di-combine, inilah sebenarnya ingredients-nya. Nah, disitulah baru kita bikin prosesnya bagaimana. Jadi sebenarnya prosesnya sederhana. Kalau dari Alkitab ini, pertama kamu ajar dia untuk memenangkan jiwa. Berarti kan mulai dengan connect dulu. Nah, ini proses bersahabat. Dari bersahabat, lalu kemudian setelah dia bertobat, dia diajak untuk dia diteguhkan di dalam iman, dalam firman, di dalam doa, dalam kehidupan pribadi dengan Tuhan. Lalu masuk dalam jemaat. Lalu diperlengkapi untuk melakukan pelayanan pribadi. Misalnya tahu bagaimana membagikan Injil, tahu bagaimana mendoakan orang, tahu bagaimana memberikan nasihat-nasihat rohani, gitu ya. Tahu bagaimana memimpin kelompok kecil. Lalu kemudian didorong untuk bisa mulai mengajak orang. Nah, once dia mengerti ini prosesnya, jadi dari mulai connect, lalu kemudian di-establish, dia ditaruh dalam jemaat, diperlengkapi dan diberdayakan, lalu diutus. Ada yang mengatakan,
menang bina utus, macam-macam lah istilahnya gitu loh. Mau empahat, mau donat kayak mau apa, tapi yang pasti gini, jangan linier. Maksudnya linier gini, oh gue udah ikut nih kelas dasar-dasar kekristenan, oke. Gue ikut lagi nih kehidupan jemaat, gue ikut lagi nih, udah selesai. Gue udah selesai semuanya prosesnya. Terus so what? Ya nggak bisa juga. Itu kan kayak satu perputaran ya. Kalau saya bilang sih kayak tangga helix ya. Kalau kita naik helix kan begini, tangga putar ke atas tuh. Nah jadi di sini di bawah, nanti dia sama lagi. Cuman sekarang lebih besar aja. Nanti sama lagi. Nanti yang di atas ini dia mungkin sudah merintis gereja. Gitu. Iya, jadi memang nggak bisa dibuat satu model tertentu ya. Semua melihat dari masing-masing punya sejarah history, dan konteks kontekstual itu. Kayak pastor juga pasti dulu di Filipina, di Indonesia pasti beda ya pastor ya. Kalau kita tiru, dia udah bilang, saya garansi kamu pasti gagal aja. Orang Indonesia dengan orang Filipina nggak sama. Gitu. Yang terakhir nih pastor nih ya, sebagai penutup untuk podcast kita hari ini adalah selain senior leader atau top leader dalam sebuah gereja, menurut pastor ada nggak sih orang yang bertanggung jawab untuk membuat pemuridan atau memang harus dia aja? Oh enggak, jadi gini, pertama sebagai pemimpin kan pasti dia akan memulai dan memimpin kegerakan itu. Tetapi nanti udah pasti dong ada orang yang akan bertanggung jawab memikirkan sepenuhnya. Nah ini akan kelihatan sebuah gereja kalau dia akan sungguh-sungguh sampai kepada become a disciple making church, biasanya akan kelihatan dari strukturnya. Kelihatan dari strukturnya. Saya kan bisa kelihatannya itu gimana tuh pastor? Nah nanti jadi biasanya strukturnya itu dia nggak ribet. Pemuritan itu salah satu pasti menjadi utama. Contoh misalnya, ini saya waktu kita senior pastor, lalu ada event worship service itu untuk semuanya ibadah hari Minggu, mau usher kayak mau worship team, lalu ada discipleship pastor. Khusus dia ngerjain dan mikirin mengenai bahan, mengenai bagaimana membina pemimpin. Tanggung jawabnya kan kepada gembala sidang. Nanti ada yang pastoral ministry dalam arti ya dari mulai lahir sampai meninggal. Itu. Lalu kemudian ada admin. Udah itu aja. Jadi pastoral dengan discipleship ini beda ya? Beda. Beda dalam arti ini kan cuma tanggung jawab. Tetapi nanti gini, waktu misalnya pastoral, Anda masuk di dalam pemuritan nggak? Nah gitu kan. Recruiting misalnya worship team, tanya dulu waktu nanti audisi, Anda udah ikut di dalam pemuritan? Gitu. Misalnya enggak, di sini kita punya yang namanya safety net. Mau nggak kamu? Misalnya dia kan ada proses 3 bulan, proses kan macam-macam gereja beda. Sebelum dia diizinkan tampil, dia ada prosesnya dulu. Di sini dia nggak ditinggal sendiri. Nah itu safety net itu mereka buat. Kan bukan maksudnya dia bukan organik. Kalau dia organik kan kamu memang udah ada kelompok kecil, udah ada pemuritan, kamu didorong untuk melayani. Kalau ini kan enggak. Gitu. Nah, dia didorong di sini, nah dikasih safety net. Gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau mau dibilang perlu ada satu orang nanti yang harus memikirkan. Itu jadi kayak mimpinya dia, ngomongnya dia kemana-mana ngomongin, cuman itu aja dia kerjainnya. Discipleship. Iya, saya 10 tahun begitu soalnya. Jadi dari mulai bikin bahan tiap bulan mikirin mau kemana, tapi kan mesti dapat dari gembala. Nah misalnya gini, khotbah seri minggu, ini bagaimana ini kita terjemahkan menjadi bahan. Nah, jadi bahan karena kita nggak bisa khotbahkan hari Minggu itu. Kita nggak bisa ngulang. Jadi ini kalau pemuritan itu jadi gereja kecil itu bahaya. Nggak boleh ya. Susah nantinya. Karena kita nggak bisa copy gereja yang ibadah persiapannya ini begitu banyak dan banyak orang-orang yang sudah memang mumpuni. Di sini ini kan cuma 5-6 orang. Jadi ada satu aksioma yang kita bilang begini. Kalau itu nggak bisa dimultiplikasi, jangan dibuat. Nah, ini pun sekali lagi kita mesti lihat konteks. Contoh misalnya apa maksudnya? Nggak dimultiplikasi, jangan dibuat. Praise and worship di dalam kelompok kecil. Kalau kita bilang ini harus ikut, ya berarti kan ngikut ibadah, Sandi. Sekarang kalau misalnya di Starbucks gimana? Bisa praise and worship. Di tempat-tempat rumah-rumah kos
Iya. Belum tentu lo bisa. Gitu? Iya. Nah, jadi yang penting apa yang perlu ada di sana? Kita bicara, ya jadi ada icebreaker. Nah, itu connect kan? Iya. Lalu firman, lalu kita diskusi, lalu doa. Dan itu kita bilang misalnya 5-6 orang, 3-4 orang, karena apa? Kembali lagi situasi. Ya kan? Iya. Haruskah di rumah? Belum tentu. Apalagi kayak Jakarta. Kita kalau udah satu tempat ke tempat lain udah ngabisin waktu, ya kan? Iya. Tapi mungkin ada orang tua yang suka di rumah. Iya. Ada makan-makan, silakan juga. Yang anak muda ya jangan dipaksa mesti makan-makan, duitnya aja kadang-kadang kebatas kok. Jadi jangan juga lah gitu loh. Lihat situasi ya. Iya. Nah dengan begitu makanya saya katakan tadi orang yang menjadi discipleship pastor ini dia harus membantu gembala sidang, menerjemahkan semua dan menggerakkan. Jadi layernya nggak usah banyak, gitu. Layernya ini strukturnya pun jadi berbeda. Iya, betul. Jadi kita jangan terlalu banyak layernya. Kalau saya sarankan ada senior, maksudnya ada gembala sidang, lalu gembala pemuritan. Nah ini yang dia bisa full time nih, ya kan. Tetapi di bawahnya dia, itu cuman discipleship coach. Lalu kemudian discipleship coach memimpin 5 pemimpin kelompok kecil. Jadi dia cuma sebulan sekali aja lah dia ketemu sama discipleship ini. Tetapi karena aksioma kedua atau hukum lah. Pemuritan adalah relationship. Nah sekarang saya tanya, relationship haruskah dalam bentuk sebuah program? Nggak harus. Enggak. Ya toh? Iya. Tetapi jadi kita mesti bedain antara discipleship ministry dengan discipleship meeting. Discipleship ministry 7x24 jam. Iya. Discipleship meeting 1,5 jam seminggu. Iya. Nah kalau kita terjebak di sini dan kita bilang, kita udah punya kok, gue udah ikut kok, tapi yang seminggu sekali. Tetapi sepanjang minggunya itu lu nggak punya hubungan, sebenarnya nggak akan jalan. Jadi meeting dan ministry ini harus beda. Ini dibedakan. Mesti dibedain. Iya. Gitu, ya. Mesti dibedain. Jadi discipleship ministry itu sebenarnya gini. Jadi kalau misalnya ini suka-suka begini nih. Kita ketemu nih, misalnya 4 orang. Ini anggota kita 4 orang. Lalu nanti tiba-tiba si Anu nggak bisa lah, si Anu nggak bisa. Akhirnya ya karena tidak memenuhi quorum, kita batalin deh pertemuan. Padahal sebenarnya karena apa, fokus kita discipleship meeting, bukan ministry. Iya. Kalau discipleship ministry misalnya, lu nggak ada ya? Lu nggak ada, tapi hari ini bisa nggak kamu ketemu sama saya 1 jam ngopi di mana? Iya. Saya yang berkorban kan? Oke, saya ke sana, kita ngobrol. Apa yang saya kedoain apa semua? Nanti saya datang. Kita ngobrol. Apa? Jangan dipaksain juga agendanya harus ini. Gitu loh. Right. Jadi itu, once itu kita shifting dia punya mindset, cepet. Jadi ini ya Pastor ya, distract gitu ya. Ya, dan membebaskan orang-orang juga jadinya. Akhirnya, gitu ya. Terus ada yang satu kali, udah di kampus nih, udah mau janji, nggak bisa kuliah segala macam. Akhirnya dia sendiri. Bisa nggak tetap pemuritan? Waktu dia tanya sama saya, Pastor bisa nggak pemuritan? Harus dong. Loh, siapa audiensnya? Kamu beserta dengan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lu di situ aja lu doa, lu minta Tuhan. Dan terus apa yang terjadi? Waktu dia mulai praktek gitu, tiba-tiba ada mahasiswa datang, nganggur, duduk ngobrol. Akhirnya jadilah sebuah penginjilan. Wow. Gitu loh. Jadi artinya discipleship ministry kan termasuk penginjilan kan? Gitu. Betul. Jadi di sini adalah kita harus pastikan ada meeting, tapi juga ada ministry. Yes. Jadi kalau kayak Komsel tuh kita bilang meeting ya. Karena seminggu sekali kan. Tapi ministrinya harus terus jalan gitu ya. Iya, makanya ada grup WA. Nah, di situ aja kita mau tektok atau saling mendoakan tiap pagi, dorong baca Alkitab. Itu ministry. Wow, ini sangat jelas dan sangat kompak Pastor Markus. Thank you banget buat penjelasannya yang bisa membukakan kita, dan saya percaya ini bisa menjadi berkat dan bisa mungkin membuat gereja-gereja Tuhan hari-hari ini bisa bangkit lagi dalam discipleship. Amin. Thank you Pastor Markus. Sama-sama. Dan buat semua para pemirsa Today's Message Podcast, jangan lupa untuk bisa update setiap program kita, episode terbaru di Instagram kita @todaysmessage. Sampai jumpa di program kita minggu depan. God bless you.